Film akan bercerita mengenai aksi tentara Amerika yang ditugaskan untuk menyelundupkan sekelompok pasukan perlawanan Perancis guna menghabisi jenderal tinggi Nazi. Wadidaw, bagaimana kelanjutannya gaspol guys? That's all you need, boys. What the fuck was that for? Film dibuka dengan tentara Amerika 2 hari sebelum D-Day dimulai. Pria ini adalah prajurit Sultan yang diturunkan kayaknya di Prancis ini guys. Dia lalu bertemu dengan sahabatnya College dan juga ada prajurit Tony yang baru saja bersih-bersih tentara Jerman. Mereka bertiga lalu melanjutkan perjalanan menuju entah kemana. Yang penting Jermannya sudah beres, maka tugas pun selesai. Yeah, overpawn almost died. Alright. Di tempat lain kita akan melihat tentara Jerman yang berhasil ditawan oleh pasukan Amerika. Dia dipaksa untuk buka mulut perihal pasukan perlawanan Perancis yang beberapa hari lalu ditangkap oleh Jerman. Hanya bapak tua ini yang adalah pimpinan Amerika di sana meminta tentara Jerman tersebut membeberkannya. Tapi ya begitulah, dia tetap nggak mau walaupun sudah disiksa. Nobody here but the two of us. Thank you. Take him out of here. Balik ke Southern dan kawan-kawan lagi yang akhirnya menemukan kolonel mereka yang sudah meninggal karena gagal terjun. Tidak seberuntung Southern guys. Tapi tiba-tiba Tony yang ingin mengambil peta di saku kolonel malah diberondong peluru yang membuat Southern dan College ya harus beraksi lagi dong di sini. Where do you think it's coming from? Tree line. Cover me. All clear! Alhamdulillah lancar dan lanjut lagi ke tempat lain di mana Southern dan College mendengar dentuman besar yang mereka yakini adalah pertempuran sengit di balik hutan. Mereka lalu memasang ranjau dan datanglah pasukan Jerman dengan senjata anti pesawat dan ya seperti tebakan kita. Tentara Jerman tersebut terkena ranjau. Keluar dari sana Southern dan College lagi-lagi bertemu teman sesama tentara Amerika yang juga tersesat. Nah akhirnya kita tahu kalau mereka ini lagi tersesat guys. All the ones we had to officer. Lieutenant Dean Smith, 505th Able Company, sir. Gave up on their ass. Triple Nickel Ghost Company, sir. Jalan kaki menyusuri hutan dan sungai, mereka berlima lalu sampai di camp yang sebelumnya sudah kita lihat. Sanalah Southern dan Smith masuk dan bertemu pimpinan tentara Amerika Serikat yang langsung membeberkan keadaan Amerika Serikat yang berantakan akibat pendaratan mereka disergap Jerman. Aduh, habis napasku. It's a hell of a colonel. And a personal note of condolence to his wife. The 82nd Division plan fell completely. Reconnaissance didn't let on exactly how bad those landings have begun. Tapi Bapak sini punya misi rahasia untuk mereka berlima. Misinya apa? Kayaknya ya terkait dengan tentara Jerman tadi. Southern dan Smith keluar. Disinilah Smith meminta Southern untuk mengabari timnya agar bersiap bergerak segera karena misi dari Pak Haikal yang pimpinan tentara tadi guys. Nah ada misi rahasia yang harus mereka jalankan. Misinya adalah menyelamatkan seorang informan Perancis yang sedang ditahan oleh tentara Jerman di sebuah desa kecil di sana. Informan ini memiliki informasi penting mengenai jenderal tinggi Nazi dan bisa dihabisi, alias ini orang harus segera dibebaskan guys. Maka Southern, Smith, dan 3 rekannya ditugaskan untuk misi sodap tersebut. Di tempat lain ada orang yang lagi diinterogasi oleh tentara Jerman ini. Nampaknya orang ini adalah orang penting karena dipaksa buka mulut soal invasi sekutu ke Perancis yang digadang-gadang menjadi pergerakan yang besar. Namun tetap saja orang tersebut menolak buka mulut kendati satu temannya sudah meninggal dunia. Tapi di sisi lain, Southern dan kawan-kawan ternyata sudah berhasil mencapai rumah yang terindikasi menjadi lokasi di mana informan penting yang dicari berada. Mereka lalu terlibat kontak senjata hebat demi menyelamatkan informannya. Ya sudah pasti mereka berhasil dan informannya ditemukan. Namanya adalah Jean Daquin. Gampangnya kita panggil Dono saja guys. Dono lalu diminta mengubur mayat-mayat sisa pertempuran dan tak lama kemudian Pak Haikal datang untuk memberi selamat. Ya tole-tole sudah berhasil sembari memberi informasi soal misi selanjutnya menghabisi jenderal Nazi bernama Ramsey. Belum juga istirahat, mereka sudah diperintah lagi oleh Pak Haikal karena katanya ini misi penting guna mempermudah invasi As yang tinggal sebentar lagi. There's Ramsey. Currently in the field. Understood, sir.
Smith awalnya keberatan, tapi ya namanya kata bos mau gimana lagi. Dia pun langsung menemui Dono untuk bertanya soal Babang Ramsey ini. Dono bilang Ramsey adalah orang jahat dan harus segera dihabisi. Pokoknya bahwa Dono dekat dengan Ramsey maka dia akan lakukan tugasnya. Smith lalu mengajak lagi OTW rekan-rekannya mencari keberadaan nasi ini. Belum juga berjalan kaki beberapa ribu kilo, mereka kembali terlibat pertempuran dengan tentara Jerman di sana. Tak butuh waktu lama untuk Dono unjuk gigi akan kemampuannya, guys. Walaupun dimarahi oleh Smith, Dono tetap kalem. Ya, pertempuran bocah saja menurutnya. Gampang. Malam harinya mereka beristirahat sembari Dono masih menyimpan amarah besar kepada Ramsey yang kayaknya punya masalah personal dengan dia. Makanya si Dono ini ngebet banget mau menghabisi Jenderal Jerman tersebut, guys. Esok harinya perjalanan dilanjutkan. Ya, lagi-lagi mereka melihat pasukan Jerman dengan beberapa tawanan perang dari kejauhan. Pertempuran lagi-lagi yang nggak bisa dihindari. Seperti biasa, Dono mencari posisi enaknya sendiri agar bisa menembak para tentara Jerman yang berdatangan. I'll go with. I can get to those boulders up on the hill. Go. Pokoknya ya tempur dan tempur saja isi film ini, guys. Ada yang koit, ada juga yang survive. Intinya begono. Tapi sayang dalam pertempuran kali ini Letnan Smith harus gugur karena tertusuk pisau dapur dan juga tertembak. Sudah umurnya mungkin. Di sisi lain, Pak Haikal hanya duduk santai sambil menunggu info terbaru dari mas-mas ini, guys. Sementara itu, sejak kepergian Smith, pasukan kembali mempertanyakan keuntungan menghabisi Ramsey. Dengan segala huru-hara dan matinya Letnan Smith, apakah worth it menghabisi Ramsey? Disinilah Dono mengatakan bahwa Ramsey harus dibunuh. Dia setan gila yang pernah membakar desanya dan membunuh istri dan anaknya. Waduh, gelo juga, guys. Disinilah semuanya terdiam mendengarkan bagaimana kisah Dono ini. Malam hari tiba, saat sedang beristirahat itulah tiba-tiba Miller merangkak menuju rekannya dan ternyata dia diserang oleh tentara Jerman yang menyusup ke tempat mereka. Sontak semuanya terbangun dan langsung lagi-lagi, guys, kata saya. Ini film isinya gelut dan gelut terus. Miller? Wake up! Miller! Semuanya hajar-menghajar, tapi sayang seribu sayang Miller akhirnya meninggal dunia. Sedangkan Pak Haikal masih saja berkutat dengan caranya untuk mempertahankan posisi dari pasukan Jerman yang akan melewati jembatan. Nah, jembatan kematian ini mah, guys, yang dipertahankan. Kita lalu diperlihatkan Ramsey yang menjadi alasan film ini dibuat. Kalau nggak ada ini orang, buat apa Southern sampai Smith harus berkelana jauh-jauh bersama Dono dalam film Murder Company ini, kan? Ramsey kejam tapi tidak dingin. Dia sangat tenang dalam menyiksa siapapun musuh di depannya. Sedangkan Southern dan kawan-kawan semakin dekat ke tempat di mana Ramsey berada. Namun di sini lagi-lagi College bilang bahwa mereka kayaknya kembali saja dan memperingatkan Pak Haikal akan potensi serangan Jerman. Sudah sejauh itu tapi pulang, bukan kami, bro. I don't want to fight anymore. You're not thinking, Southern. Listen. You said it just. Hey. Ya, film lanjut lagi. Di sini Southern sedang memantau pergerakan di rumah tersebut. Tapi ternyata College kembali bergabung karena dia kayaknya nggak tahu arah jalan pulang. They're loading up 3 trucks with ammunition and just the 3 of us. 4. Sekarang formasi komplit dan mereka bergerak menuju target. Di tempat lain, Pak Haikal dan pasukannya sedang bertempur hebat menjaga pertahanan terakhir mereka dari gempuran Jerman. Secara senyap-senyap, Southern dan kawan-kawan menghabisi satu persatu penjaga di rumah tersebut, guys. Southern dan College selalu beraksi gila, yaitu berencana meledakkan tempat tersebut menggunakan peledak yang ada di sana. Di sisi lain, Stubb sedang berjuang bertempur karena akhirnya aksi senyap mereka ketahuan. Dono sudah pasti memiliki spot nyaman untuk menjadi penembak jitu menjaga teman-temannya. Peledak berhasil ditanam di truk dan tak lama kemudian ada tentara Jerman yang berusaha membawa kabur truk tersebut. Ya wassalam, guys. Stubb dan Dono masuk ke dalam dan mencari keberadaan Ramsey. Dono langsung disambut oleh anak buah Ramsey dan terjadilah pergelutan lagi. Ya, Dono menang. Akhirnya inti dari film kejadian juga, guys. Dono bertemu dengan Ramsey dan terjadilah baku hantam yang hebat. Walaupun awalnya kewalahan, Dono dibantu oleh Southern yang datang dan disinilah momen Ramsey merengek minta ampunan. Tentu saja yang nggak dikabulin karena Dono sudah dendam kesumat. Ini waktunya. I surrender.
I surrender. I know all of it. I know all of it. That's also. Jembatan berhasil diselamatkan oleh Pak Haikal dan Southern dan kawan-kawan berhasil menghabisi Ramsey. Lengkap sudah happy ending film ini dan film ini pun selesai guys. Oke guys, ya begitu saja alur singkat film ini. Awok wok.